Nah, kalau misalnya bilang di depan kita ada bunga, misalnya membahas bunga, sama-sama ngelihat bunga, nggak menarik ya Mbak. Tapi kalau, kamu tahu, aku dengar di kamar mandi itu ada hantu. Kan temennya seneng ya Mbak? Iya. Hmm. Kalau saya lihat nih anak-anak kecil, saya juga bingung nih. Saya waktu Mm-mm. itu pengen nanya sama siapa ya, ini kesempatan deh sama Bu Astrid sekarang gitu. Mm-mm. Kenapa anak-anak kecil tuh suka banget bahas hantu-hantuan ya? Gitu. Karena, Sehingga nah mereka sebenarnya, berimajinasi sendiri dan takut sendiri gitu. Saya ya, sebelum saya punya anak pun saya lihat anak-anak kecil tuh mereka berkumpul di usia SD masih mm-mm. awal gitu ya, ini membahas hantu. Kemudian ketika saya mengalami sendiri, anak saya juga suka sekali membahas mengenai hantu-hantu dan berimajinasi mengenai itu. Dan akhirnya takut Betul. sendiri gitu. Ini kenapa ya Bu Astrid? Nah ini kalau sebenarnya itu perkembangan imajinasi. Tapi nomor Oke. satu, mestinya Mbak Rara meruntun di ujungnya, cari informasi dari si anak, dari mana kamu dapat informasi tentang hantu itu. Mhm. Gitu loh Mbak Rara. Itu nggak mungkin datang sendiri dibawa dari lahir, nggak ada yang nerangin, nggak mungkin. Betul, Iya betul. kan? Oh Nah, iya. tapi yang umum terjadi di sekitar kita, itu ditakut-takuti Mbak Rara. Mhm. Ayo kamu tidur, nanti kalau nggak tidur nanti digigit setan, misalnya gitu ya. Mmm, Atau ayo kamu makan dihabisin, nanti kalau makannya nggak dihabisin datang wewe gombel, gitu ya misalnya ya. Jadi biasanya lingkungan sekitar. Nah jadi yang tanpa mereka sadari kemudian membuat si anak jadi mengembangkan imajinasi. Karena memang itu kan zaman anak-anak itu kan imajinasi dominan ya Mbak. betul. Jadi mereka membangun kenyataannya salah satunya melalui imajinasi juga kan begitu. Nah jadi sesuatu yang nggak kelihatan, terus kalau dua orang anak mengobrol misalnya ya, kan pasti ada unsur ingin bertukar pengetahuan ya Mbak Rara. Betul. Nah kalau misalnya bilang di depan kita ada bunga misalnya ya, membahas bunga, sama-sama ngelihat bunga, nggak menarik ya Mbak. Tapi kalau, kamu tahu, aku dengar di kamar mandi itu ada hantu. Kan temennya seneng ya Mbak, Iya. hantu tuh ada hantu nah, gitu. Nah jadi Ya artinya seperti itulah yang diobrolkan anak-anak kan? betul. Saya yang punya informasi itu kan Mhm. jadi pembawa informasi kan lebih keren, jadi lebih tahu kan gitu. Oh, oke. Nah, tapi kembali lagi, mereka jadi takut. Berarti informasi ini nggak boleh dong dikasih atau dikasihnya dengan cara tertentu sehingga Mhm, mereka tidak mhm, takut. Jadi mereka tahu ada, tapi nggak akan ganggu mereka, misalnya gitu ya. mhm. Misalnya gitu. Belum lagi saya nggak angkat di sini, tapi saya perlu kasih tahu, mungkin Bapak Ibu mengalami ada anak-anak indigo, Mbak Rara ya, Iya, anak-anak yang bisa ngelihat makhluk halus yang tidak dilihat oleh orang lain, gitu ya. iya. Itu ada dan ini sudah terbukti di penelitian. Nah, anak-anak seperti ini kasihan Mbak Rara ya, mereka bisa misalnya bilang, "Mah, di atas itu ada orang, mukanya merah, matanya melotot gitu ya." Mmm, Ibunya nggak lihat, lalu anaknya dianggap ngarang, anaknya mhm, dianggap menghayal gitu kan. Nah, mhm. tapi padahal si anak ini punya kecenderungan yang dia juga nggak Iya, minta kok gitu. iya. Nah, tapi kemudian dicap jadi pembohong. Ini yang orang tua harus hati-hati gitu kan ya, karena ada kalau misalnya kita ngecek, nggak ada yang cerita sama dia, nggak ada buku hantu, nggak ada film hantu, dia nggak pernah bergaul sama orang-orang yang ngomong hantu. Tapi dia bilang di sudut itu ada perempuan Nah berdiri itu. ketawa loh sama saya, lebih baik percaya gitu. Karena memang Aduh. mereka kan punya kepekaan yang Mhm. gitu. Dan itu mungkin kalau misalnya mengalami begitu, lebih baik cek ke keluarga. Ini biasanya keturunan. Lebih baik cek Oh, ya. oke. Ya, jadi cek ke pinggir, adik kakak, cek ke atas, mama, papa, tante, om, cek lebih atas lagi, oma dan sebagainya gitu. Karena Oke, ini baik, biasanya keturunan gitu. baik. Berarti memang beberapa hal ini memang faktornya dari luar gitu ya?